Tapi tentunya kira-kira apalagi sih dampak yang bisa dihasilkan dari pemanasan global dan juga perubahan iklim? Langsung saja kita saksikan dalam infografis berikut ini pemirsa. Jadi dampak dari pemanasan global ataupun perubahan iklim yang terjadi ya, yang pertama adalah menyebabkan bencana alam yang mengerikan seperti angin topan ya, kemudian banjir. Nah, banjir ini disebabkan oleh permukaan air laut yang naik ya, dan ketika banjir ini terjadi, permukaan air laut naik, ini bisa menyebabkan beberapa wilayah tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lainnya tenggelam ya. Dan bayangkan ini beberapa waktu lalu sudah beredar isu bahwa Jakarta ini akan tenggelam di tahun 2030 ataupun 2050. Bayangin kalau Jakarta tenggelam gimana ya? Itu bisa dibayangkan masyarakat nasibnya seperti apa. Bisa kita katakan Jakarta ini kan merupakan jantung perekonomiannya Indonesia. Kalau jantung perekonomiannya Indonesia saja tenggelam, ini bagaimana nasib perekonomian Indonesia ke depannya. Kemudian tentunya gelombang panas juga bisa terjadi ya karena pemanasan global, dan ketika gelombang panas ini semakin tinggi suhunya ya, tentunya akan bisa menyebabkan kebakaran hutan, dan ketika kebakaran hutan ini terjadi, asapnya ini akan mengganggu kehidupan masyarakat setempat, kemudian bisa juga mengganggu kesehatan masyarakat, dan tentunya pada akhirnya pemerintah juga harus mengeluarkan anggaran yang lebih untuk menyikapi hal tersebut. Kemudian dampak berikutnya dari pemanasan global ini adalah terjadi yang namanya suhu dingin yang sangat ekstrim begitu ya, kemudian kelangkaan air dan juga kekeringan. Dan penguapan ini akan jadi lebih banyak, dan ketika penguapan air laut ini menjadi lebih banyak tentunya akan lebih sering lagi menyebabkan terjadinya hujan ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lainnya. Kemudian kita cermati lebih jauh lagi dampak perekonomian dari pemanasan global dan perubahan iklim ini. Contohnya kalau terjadi banjir gitu ya. Kalau misalnya terjadi banjir, tentunya masyarakat nggak bisa bekerja, nggak bisa beraktivitas dengan normal ya, nggak bisa bersosialisasi. Kemudian jika wilayahnya tenggelam juga ini gimana ya? Mereka jadi nggak bisa cari uang, mereka nggak bisa bekerja dan tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Kemudian dari pemanasan global ini juga bisa menyebabkan yang namanya kekeringan. Nah, kalau kekeringan ini terjadi, artinya para petani ini tidak bisa bercocok tanam gitu, tidak bisa bertani, dan kemudian akan merusak yang namanya supply and change-nya. Dan ini tidak hanya merugikan para petani yang tidak bisa bercocok tanam, tapi juga tentunya merugikan kita sebagai masyarakat ya, karena kita jadi tidak bisa mendapatkan kecukupan makanan atau bahan-bahan makanan. Bahkan ini sudah terjadi di Madagaskar pemirsa, karena adanya pemanasan global terkait dengan kekeringan ini sudah menyebabkan kelaparan di daerah tersebut. Dan tentunya ini menurut Bappenas sendiri ya, ketika pemanasan global ini terjadi contohnya di Indonesia, ini akan membuat kerugian sekitar 115 triliun rupiah sampai dengan 2024. Kenapa sih bisa banyak banget gitu ya kerugiannya sampai 115 triliun rupiah? Karena ternyata akan banyak sekali sektor usaha yang terdampak. Meskipun sebenarnya pemanasan global saat ini juga disebabkan oleh beberapa industri ya atau sektor-sektor usaha yang tidak memikirkan lingkungan karena ingin memikirkan lebih biaya agar lebih efisien gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika pemanasan global ini dan perubahan iklim terjadi, yang akan dirugikan tidak hanya masyarakat tapi juga industri-industri tersebut gitu ya.